Halo semua, selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, K37, akan mengenalkan kepada kalian hasil tugas besar mata kuliah pengenalan komputasi KU 1102 kami, yaitu pintu tol otomatis. Kelompok kami terdiri dari 2 mahasiswi dan 2 mahasiswa. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ratna Devinta Salsabila, dengan NIM 1692135. Yang kedua, ada Masyita Mutiara Mutuah dengan NIM 1692139. Yang ketiga, ada Muhammad Izul Haq dengan NIM 1692143. Dan yang terakhir, ada Muhammad Hakim Alfaneda dengan NIM 1692147. Pemaparan selanjutnya mengenai pemrograman pintu tol kami akan disampaikan oleh rekan saya Hakim. Dipersilahkan. Halo, saya Hakim. Saya di sini akan menjelaskan kenapa kita pilih pintu jalan tol dan beberapa informasi umum tentang jalan tol itu sendiri. Jalan tol itu sendiri adalah jaringan jalan nasional yang membebankan tarif kepada penggunanya. Kenapa ditetapkan tarif? Karena jalan tol ini adalah jalan yang minim hambatan jika dibandingkan jalan raya secara umumnya. Jalan tol perlu dijaga pengoperasiannya agar tetap dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan lalu lintas secara aman, nyaman, dan efisien. Salah satu aspek pengoperasian itu sendiri terkait dengan sistem pembayaran tol yang ada di gerbang pintu tol. Agar dapat tercapai sebuah sistem pembayaran tol yang efektif dan efisien, perlu ditinjau berbagai faktor, seperti menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan aman, mengetahui biaya yang harus dibayarkan, dan mengetahui pengendara boleh lanjut atau tidak. Latar belakang pembuatan pemrograman pintu tol otomatis disebabkan karena beberapa keunggulan-keunggulannya dibandingkan pembayaran tol konvensional yang masih menggunakan tenaga manusia dan uang tunai. Kedua, mengurangi antrean yang ada di pintu tol. Ketiga, mengurangi biaya operasional karena langsung terhubung dengan bank itu sendiri. Nah, selanjutnya, untuk memprogram pintu tol otomatis ini, kita perlu mendekomposisi masalah yang ada dalam program pintu tol. Yang pertama, ID e-money di pintu gerbang masuk tol harus sama dengan gerbang tol keluar nantinya. Hal ini diperlukan karena ID e-money awal diperlukan untuk mencatat di mana pengguna jalan tol itu memulai penggunaan jalan tolnya. Kedua, saldo harus memenuhi tarif yang diperlukan. Ketiga, mobil yang masuk dibedakan menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang dimaksud di sini adalah jenis kendaraan yang digunakan pengguna tol itu, apakah itu bis, truk, atau lainnya. Nah, yang keempat, kita juga memasukkan kemungkinan kerusakan pintu gerbang tol pada nantinya. Untuk flowchart, akan saya lempar ke teman saya, Masita. Oke, terima kasih banyak Hakim. Selanjutnya saya Cita akan melanjutkan presentasi kami kali ini. Pada slide ini, saya akan menunjukkan flowchart dari program yang telah kami buat sebelumnya. Program dimulai dari saat kendaraan memasuki gerbang tol. Lalu, ada penentuan tarif yang dibagi menjadi 5 berdasarkan golongan kendaraan. Golongan pertama adalah sedan, mobil jeep, pick-up atau truk kecil, dan juga bus kecil. Golongan 2 adalah truk besar dengan 2 gandar, golongan 3 adalah truk besar dengan 3 gandar, golongan 4 adalah truk besar dengan 4 gandar, dan yang terakhir golongan 5 yaitu truk besar dengan 5 gandar. Selanjutnya yaitu pengguna akan menempelkan kartu e-money-nya. Lalu ada pengecekan ID kartu e-money yang berupa masukan dari pengguna. ID ini sendiri berupa sejumlah angka. Lalu ada pengecekan gerbang awal datangnya kendaraan. Pada kali ini kami memiliki sejumlah 4 gerbang tol, yaitu Simpang Susun Daguan, Sadang, Jatiluhur, dan juga Simpang Susun Padalarang. Seterusnya, sistem akan menunjukkan saldo awal e-money yang sebelumnya telah dimasukkan oleh sang pengguna. Pada program kali ini, kami juga menghadirkan kemungkinan adanya kerusakan gerbang. Gerbang yang rusak akan memiliki kemungkinan sebesar 50% untuk berhasil membaca kartu e-money. Kami memilih gerbang Jatiluhur sebagai gerbang yang rusak.
Lalu akan ditentukan tarif tol yang sesuai dari pilihan gerbang awal dan gerbang tujuan pengguna. Seterusnya, sisa saldo kartu e-money pengguna akan ditampilkan pada layar inframerah. Jika saldo yang dimiliki tidak mencukupi, maka pengguna harus menelpon call center yang telah tertera, yaitu 169. Setelah semua tahapan selesai, kendaraan dapat keluar dari tol dan program yang kami buat selesai. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya Izu akan menjelaskan source code dan demo dari program yang kami punya. Baik, di sini saya Izul. Saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme sistem dan demonstrasi program yang telah kami buat. Di sini, kami menggunakan gerbang array start. Array ini berisi semua gerbang yang ada di pintu tol yang ingin kita demonstrasikan. Nah, kemudian ketika saya run, kita diminta untuk memasukkan gerbang masuk mana, kemudian golongan berapa, dan berapa saldo yang kita punya sebelumnya. Misal, di sini saya akan mengambil SS Dawan sebagai gerbang masuk. Kemudian, misal kita ambil golongan 1, dan saldonya kita masukkan 30.000. Nah, kemudian setelah berhasil menginput semua yang diminta di sini, kita diminta untuk menempelkan kartu. Penempelan kartu, mekanismenya, yaitu dimulai dengan inisiasi tempel sama dengan 0. Kemudian, ketika tempelnya sama dengan 0, variabel tempel ini merupakan variabel decision kita, yang merupakan true atau false. Apabila kita mengetik angka 0 yang berarti false, maka program akan terus-menerus berulang sampai kita mengetik angka 1. Dengan mengetik angka 1, maka tempel akan diassign dengan angka 1. Artinya, program akan keluar dari looping. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan ID card kita. Kita masukkan. Nah, setelah itu muncul scanning ID card, verified, pintu terbuka, dan muncul semua output yang telah kita input tadi, yaitu SS Dawan, golongan 1, dan sisa saldo 30.000. Nah, kemudian setelah itu akan muncul semua output gerbang keluar yang akan kita pilih. Mekanismenya sama seperti pada gerbang array start tadi. Kita diminta untuk memasukkan gerbang tujuan kita dengan kode 1, 2, atau 3. Akan tetapi, di sini saya juga mendefinisikan variabel rusak sebagai gerbang array finish pada jatiluhur. Apabila kita memilih jatiluhur, maka gerbang rusak ini akan merepresentasikan gerbang keluar jatiluhur. Misal kita keluar dari jatiluhur, kita diminta untuk menempelkan kartu sama seperti tadi. Nah, karena gerbang ini rusak, maka akan ada mekanismenya sendiri. Di sini saya sudah sediakan program untuk menjelaskan mekanisme mengenai gerbang rusak tersebut. Saya coba demonstrasikan di sini. Jika cek sama dengan 0, selama ceknya sama dengan 0, maka program ini akan terus looping sampai kita mendapatkan angka cek sama dengan 1. Nah, kita dipaksa untuk menempelkan kartu seperti tadi. Nah, seperti ini. Apabila kita tempelkan kartu dengan mengetik angka 1, maka cek akan mengambil secara acak dengan fungsi randi antara angka 0 atau 1. Apabila kita mendapatkan angka 0 pada variabel cek, maka akan di-print gagal membaca kartu. Kemudian program akan terus berulang sampai kita mendapatkan cek sama dengan 1, sampai pintu terbuka. Seperti itu. Coba saya run lagi. Gagal membaca kartu. Saya ketik 1, gagal membaca kartu. Saya ketik 1 lagi, mendapatkan cek sama dengan 1 sehingga pintu terbuka. Baik, di sini saya akan kembalikan pada program yang tadi. Saya coba run lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menempelkan ID kartu lagi. Apabila ID yang dimasukkan ternyata berbeda, maka akan di-print terjadi kesalahan. Silahkan hubungi call center kami di 169. Mengapa seperti ini? Karena
apabila kita memasukkan ID yang berbeda pada gerbang yang berbeda, artinya kita menggunakan kartu yang berbeda juga pada gerbang yang berbeda itu, sehingga terjadi kesalahan. Dengan kata lain, kita harus memasukkan ID yang sama dengan yang kita gunakan di gerbang masuk. Saya masukkan ID ini, kemudian muncul tarif. Penentuan tarif ini kami gunakan data matriks, yaitu seperti ini. Kami inisiasi data sama dengan ini. Baris kali kolom di matriks ini mewakili gerbang finish kali golongan. Kemudian kita lakukan pencarian nilai tarif ini dengan algoritma pencarian menggunakan nested looping for. Sehingga nilai terakhir dari tarif sama dengan data IJ inilah yang menjadi tarif gerbang tol kita, sehingga muncul 13.500 seperti ini. Untuk semua gerbang saya lakukan seperti ini. Kemudian ternyata saldo yang kita punya tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, sehingga kita dipaksa untuk melakukan isi ulang. Apabila kita menolak, maka program akan terus looping. Sehingga kita harus memasukkan angka 1 sebagai representasi true. Nah, kita diminta untuk memasukkan nominal. Nominal harus lebih dari, apabila nominal tersebut ditambah dengan saldo sebelumnya harus lebih dari tarif, atau sama dengan tarif juga bisa. Misal 3.500. Nah, kemudian pintu akan terbuka. Setelah pintu terbuka akan muncul pada layar SS21 sampai Jatiluhur sebagai gerbang masuk, dan ini gerbang keluar kita, golongan kita, dan sisa saldo kita. Seperti itu. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ratna. Dipersilahkan. Oke, setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu Hakim, Cita, dan Izul, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahasa pemrograman MATLAB merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bahasanya dekat dengan bahasa manusia, sehingga memberikan kemudahan tersendiri bagi pengguna dalam penggunaannya. Yang kedua, kemudahan yang ditawarkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu aplikasi MATLAB yaitu pada pemrograman Pitot-tol yang telah kami buat. Dalam pemrograman tersebut, terdapat perintah-perintah terstruktur bermakna tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tertentu. Selanjutnya, lesson learned. Dari pembelajaran yang telah kami lakukan sebelumnya dan pemrograman yang telah kami buat, pembelajaran yang kita dapat yaitu belajar itu tidak pernah ada yang sia-sia. Contohnya, pada pertemuan awal pengenalan komputasi kita mempelajari computational thinking. Cara berpikir ini dapat sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyelesaikan permasalahan pintu tol. Dengan mendekomposisikan permasalahan utama yang kita miliki, kita dapat memecah-mecah permasalahan tersebut untuk kemudian kita cari solusinya, dimulai dari sub-problem yang terkecil. Solusi-solusi tersebut kemudian kita akumulasikan sehingga mendapatkan penyelesaian utama. Oke, kita udah sampai di penghujung video nih. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan klik tombol like. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Makasih semuanya.